Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan terus lancar-lancar ibadah puasanya, sehat-sehat selalu sekeluarga sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Amin. Oke. Di video kali ini gua ingin membahas informasi, gua nggak tahu ya, kemarin atau 2 hari yang lalu di channelnya Fabrizio Romano, di mana ada kabar mengenai 3 pemain Manchester United yang disebutkan di sana, yang menurut gua ini terjadi di masa-masa jeda internasional, padahal sementara Manchester United sendiri juga berhasil mendapatkan hasil positif ya kan, setelah menghadapi Liverpool. Tapi ada 3 pemain. Gua ingin mulai dulu dari Ravel Varane, di mana Fabrizio Romano mengabarkan belum ada update sama sekali dari situasi Ravel Varane, apakah akan diperpanjang kontraknya, karena Ravel Varane sendiri ini kontraknya akan berakhir di bulan Juni ini. Otomatis ini di tahun 2025. Tapi jika sampai musim panas nanti ini tidak diperpanjang, dia bisa saja membuka kesepakatan atau pindah dari Manchester United. Karena kalau dia menunggu sampai 2025, praktis dia akan lepas secara gratisan. Jadi Manchester United ini ataupun juga Ravel Varane ya, sangat vital, sangat krusial di musim panas nanti, menentukan masa depannya akan seperti apa. Manchester United sering dikaitkan akan mendatangkan bek tengah baru, bek tengah mungkin yang lebih muda. Ravel Varane sendiri di paruh awal musim ini menurut gua tampil mengecewakan, bukan hanya dari segi permainan tapi juga dari sisi ketersediaan, di mana dia sering absen. Namun di paruh kedua ini dia tampil menurut gua luar biasa, menjadi pilar di lini belakang Manchester United. Banyak sekali pertandingan-pertandingan penting ya, seperti kayak kemarin ketika menang menghadapi Liverpool, maupun juga ketika Manchester United ini bermain tandang di Anfield, sukses menahan 0-0. Ravel Varane menurut gue juga tampil bagus di sana. Intinya di tengah atau paruh kedua ini dia tampil luar biasa. Apakah dia akan diusahakan atau diproses untuk tetap stay di Manchester United? Ternyata masih belum ada kepastian, dan menurut gua semuanya masih fokus. Artinya skuad Erik ten Hag ini masih fokus betul menuju akhir musim kompetisi ini, karena ada 2 kompetisi tersisa ya kan, Premier League dan juga Piala FA. Mereka nampaknya ingin fokus ke posisi liga supaya ada di zona Liga Champions ya kan, 4 besar atau 5 besar, pun juga di Piala FA, konsentrasi untuk bisa ke final, dan mungkin setelahnya konsentrasi di final. Segala sesuatunya menurut gua baru akan diputuskan setelah kompetisi ini rampung semuanya. Ravel Varane sendiri juga sudah pensiun ya kan dari tim nasional Prancis Les Bleus, sehingga setelah kompetisi nanti dia tidak perlu lagi pindah fokus nih ke tim nasional. Nah, di situ menurut gua baru akan mulai diskusi dari Manchester United, di mana yang ikut serta nanti bukan hanya Erik ten Hag tapi juga manajemen Manchester United yang diharapkan sudah ada CEO ya kan, mungkin juga sudah ada sporting director. Menurut gua yang cukup penting juga untuk menentukan masa depan dari pemain-pemainnya, termasuk juga Ravel Varane. Gua secara ringan amatiran begini. Kalau melepas Ravel Varane, artinya Manchester United harus mendatangkan pemain baru, jelas. Dan situasi lini belakang Manchester United ini kalau dilihat dari personel ya, ada Ravel Varane yang masih belum jelas situasinya, ada Harry Maguire juga yang belum jelas situasinya menurut gua, dan mungkin juga ada Victor Lindelof ya, dan Jonny Evans. Menurut gua yang paling pasti Jonny Evans ya, yang punya peluang paling besar ini tidak diperpanjang lagi di Manchester United karena usia ya kan. Nah, dari situ juga harus dilihat bagaimana kemampuan Manchester United, budgetnya seperti apa, ketersediaannya seperti apa. Karena katakanlah kalau sudah melepas Jonny Evans,
Oke, lalu siapa yang akan didatangkan? Apakah akan mempromosikan Willy Kambuala contohnya, atau akan mencari pemain lain di luar? Ini menurut gue juga harus diatur, karena sering sekali ketika melihat squad Manchester United, oke, 1, 2, 3 pemain, 5 buang-buang semua ya kan. Oke, siapa yang mau beli? Lalu siapa yang akan diincar? Berapa harganya? Berapa gajinya? Ini kan menurut gue juga penting untuk diketahui. Menurut gue maksimal lini belakang terutama back tengah ini 2 pemain yang dilepas. Lebih dari 2 menurut gue terlalu banyak ya. Dan bahkan mungkin ya sekitar 1 atau 2 sih menurut gue. Rafael Varane menurut gue termasuk yang dipertimbangkan bersama dengan Harry Maguire dan Jonny Evans. Katakanlah Jonny Evans sudah pasti lepas, berarti antara Harry Maguire dan juga Rafael Varane sih yang akan dilepas. Kecil kemungkinan menurut gue secara amatiran keduanya akan selesai secara bersamaan. Bagaimana kalau peluang mereka tetap stay di Manchester United secara itu juga tetap ada sih menurut gue. Peluang tersebut masih terbuka. Salah satu peran yang penting adalah 2 faktor. Nomor 1, penampilan dari Rafael Varane sampai dengan akhir musim kompetisi nanti, dan juga fleksibilitas dari kubu Rafael Varane dalam bernegosiasi, karena gaji Rafael Varane ini cukup tinggi dengan kontribusi penampilan yang tidak tinggi juga ya dari sisi kuantitas. Di paruh awal dia sering absen ya kan, sehingga menurut gue ya mereka harus fleksibel dalam berbicara soal gaji. Itu terkait dengan Rafael Varane. Dan selain Rafael Varane ada juga seorang Sofyan Amrabat, di mana sering disebutkan ya kan Sofyan Amrabat tidak akan diperpanjang oleh Manchester United. Kabarnya ini masih belum pasti juga, belum ada keputusan ya. Segala sesuatunya baru akan dilihat nanti di akhir musim. Sama sih menurut gua terkait dengan Sofyan Amrabat juga, tergantung bagaimana penampilan dari Sofyan Amrabat sampai dengan akhir musim nanti ya, dan juga mungkin harga dari Fiorentina, karena kabarnya Fiorentina ini ada klausul beli ya kalau Manchester United ingin, dengan harga sekitar 20-an menurut gue. Kalau melihat dari kontribusi Sofyan Amrabat ya kan, dari kuantitas dan juga kualitas, rasa-rasanya agak terlalu ketinggian tuh harga 20 juta sih menurut gue. Kalau dia bisa turunkan, itu mungkin bisa lebih besar peluang Sofyan Amrabat stay di Manchester United, ditambah lagi peran dari Sofyan Amrabat. Artinya begini, dia bisa tidak memahami bahwa dia bukan pilihan utama di Manchester United. Ini mungkin berbeda dengan tim dia sebelumnya. Dan kalau dia bisa menerima itu, artinya ya oke, dia bukan pilihan utama, menit bermain mungkin juga tidak tinggi-tinggi banget ya. Kalau dia bisa menerima itu, ya mungkin akan diteruskan. Bagaimana soal penampilan dari Sofyan Amrabat yang memang juga belum maksimal sampai dengan sejauh ini? Menurut gue inilah situasi ketika pemain baru datang terlalu mepet dengan kompetisi yang sudah dimulai bahkan. Itu satu. Kedua, Sofyan Amrabat adaptasinya tersendat-sendat. Kenapa? Ya karena situasi dari skuad Manchester United sendiri di musim pertama dari Sofyan Amrabat sendiri ini kan kacau. Banyak pemain yang cedera. Bahkan gue ingat posisi dia pertama kali dimainkan itu bukan di gelandang, tapi di bek kiri. Beberapa kali dia dimainkan di bek kiri. Secara profesionalisme, secara karakter dia bagus. Dia menerima saja dan dia juga berusaha untuk tampil maksimal. Tapi secara teknis, ini kan bukan posisi terbaik dari Sofyan Amrabat. Bayangkan dia pemain baru di musim pertama yang harusnya beradaptasi, sudah skuadnya bolong-bolong ya, rekan-rekan di atas lapangannya nih selalu berganti-ganti. Posisi dia sendiri pun juga dipasang di posisi darurat. Dan menurut gue ini kan tidak fair kalau terus dinilai secara keseluruhan, oke, Sofyan Amrabat jelek atau Sofyan Amrabat bagus sekalipun. Menurut gue belum bisa seperti itu gitu loh. Karena ya kalau memang mau secara real dilihat, skuad Manchester United harus bisa tampil secara rutin, dan posisi dari Sofyan Amrabat yang datang di detik-detik terakhir bursa transfer sebelum ditutup itu, tidak ikut preseason dan lain-lain, ya bisa ditampilkan di posisi terbaiknya, sehingga dia bisa bisa lebih fair lah dinilai. Itu pun juga bukan dengan 1-2 penampilan saja, tapi lebih dari itu. Dan sejauh ini sih menurut gua Sofyan Amrabat belum bisa secara maksimal. Ada beberapa penampilan dia tampil oke, itu tidak bisa ditutup mata ya, tapi ada beberapa penampilan dia juga tampil jeblok. Artinya memang secara konsistensi masih naik dan turun.
Ya kita lihat dengan banyaknya kembali nanti skuad Manchester United di paruh kedua ini, mudah-mudahan Sofyan Amrabat bisa diberikan kesempatan untuk tampil di posisi terbaiknya dengan skuad di atas lapangan yang lebih rutin, yang lebih sama, sehingga ya dia bisa lebih, intinya dia bisa lebih keluar lah kemampuan terbaiknya. Baru nanti akan diakses atau ditentukan di akhir musim nanti. Dan yang terakhir, nah ini agak sedikit mengejutkan menurut gue, bagaimana kabar dari seorang Christian Eriksen yang mengatakan kalau dia sudah pernah berbicara ke Erik ten Hag kalau dia ini tidak happy dengan menit bermainnya yang sedikit di Manchester United. Dia mengatakan, saya telah memiliki atau telah mengadakan pembicaraan dengan Erik tentang tidak happy dengan situasi dan ingin bermain lebih banyak lagi. Saya tersedia dan saya ingin bisa tersedia untuk tim, di mana sekarang ini saya tersedia dan akan selalu tersedia. Ya, menurut gua ya posisi dari Christian Eriksen agak rumit, di mana di beberapa kesempatan musim ini dia ini kan cedera, artinya dia absen, dan ketika dia absen ini kan ada pemain lain yang tampil di sana, dan ternyata pemain itu bisa tampil bagus di posisi tersebut. Kobbie Mainoo dalam hal ini ya, dia bisa lebih bagus menurut gua, memberikan warna yang berbeda sehingga persaingan tuh sangat ketat. Itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana juga sistem permainan dari Erik ten Hag ini berbeda dengan musim lalu. Musim lalu, Christian Eriksen yang diplot di posisi pivot mungkin sebagai solusi karena tidak datangnya Frenkie de Jong, mendapatkan menit bermain yang tinggi dan dia pun juga bisa bermain dengan bagus di peran tersebut. Namun kali ini atau di musim ini Erik ten Hag bermain dengan sistem yang berbeda nih, 4-1-4-1, di mana ada dua gelandang nomor 8. Dan di posisi itu menurut gue Kobbie Mainoo sering ditampilkan dan bermain bagus. Kadang juga ditampilkan Scott McTominay. Scott McTominay juga tampil bagus, bisa mencetak gol ya. Dan di posisi jangkar pun juga menurut gua ini bukan posisi ideal sendirian ya. Artinya di posisi jangkar itu bagi seorang Christian Eriksen. Ada posisi lain, yaitu adalah posisinya Bruno Fernandes. Ya menurut gua ini sangat sulit sekali digoyahkan, bagaimana memang kualitas dari Bruno Fernandes yang sangat luar biasa, dan di sisi lain dia juga merupakan kapten dari Manchester United. Artinya peran dari Bruno Fernandes ini sangat besar sekali di atas lapangan maupun juga di dalam dressing room ya. Diakui atau tidak itu faktanya ya. Sehingga posisi sulit sih bagi seorang Christian Eriksen. Hal yang bisa dilakukan dari Christian Eriksen ini adalah ya, dia harus bisa bersaing di Carrington. Itu satu. Nomor dua, ketika dia dapat kesempatan untuk bermain di atas lapangan, ya dia bisa menunjukkan kapasitas dia yang terbaik, yang tertinggi. Hanya dengan itu saja. Karena saat ini posisi gelandang di Manchester United ini sangat padat. Di posisi double eight ya, oke, katakanlah satu tempatnya sudah untuk Bruno Fernandes. Satu lagi, Kobbie Mainoo, tampil luar biasa di sana. Scott McTominay, mencetak gol banyak. Belum lagi Mason Mount, kembali dari cedera. Christian Eriksen menurut gue, oke, dia bisa berkata ke Erik ten Hag kalau dia tidak happy dengan menit bermain yang kurang. Tapi menurut gue ya bukan berarti terus karena dia berkata seperti itu maka oke, diberikanlah menit bermain yang lebih lagi. Enggak. Menurut gue ya sudah, biarkan saja kompetisi ini berjalan dan dia harus bersikap profesional. Ya bagaimanapun juga yang menentukan bagi penampilan pemain di Carrington ya, dan juga itu tadi, ketika memang pemain itu diberikan kesempatan di atas lapangan bisa membuktikan secara bagus, secara konsisten. Nah, kalau itu Christian Eriksen bisa lakukan, ya menurut gue sih dia pasti akan mendapatkan kepercayaan yang lebih. Dan kalau gue lihat ya, pemain ini 32 tahun, kontraknya akan berakhir 2025. Apakah ini juga merupakan bentuk dari usaha negosiasi kontrak baru dari Christian Eriksen? Gue juga melihat bisa ke arah sana. Dimana praktis setelah musim panas nanti dia hanya ada satu musim lagi nih di Manchester United. Mungkin dia masih lebih ingin untuk stay di Manchester United, dan dia menunjukkan kalau dia mempunyai minat untuk stay di Manchester United kalau diberi kepercayaan lebih. Itu bisa jadi demikian, gua menilainya. Artinya kalau memang Manchester United memiliki konsep tanpa seorang Christian Eriksen, dengan kata lain Christian Eriksen bisa jadi minta untuk dilepas sih di musim panas nanti.
Itu menurut gue pengaruhnya mungkin akan ke sana. Tapi yang jelas gue berharap sih Erik ten Hag bisa lebih, artinya lebih fair begini. Bukan karena pemain ini sekali lagi ya komplain ke dia lalu dia diberikan kesempatan. Enggak, ya tetap dilihat siapa yang terbaik, itu yang diturunkan di atas lapangan. Kurang lebih demikian ya membahas kabar ini. Bagaimana Mursobat Football United, sangat seru sekali nampaknya, sangat dinamis nanti pergerakan pemain di musim panas. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.